Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirga Pasha Ruslan dengan NIM 1911371 kelas MS1B. Adapun rangkuman materi dari pertemuan ke-12 manajemen operasional, yaitu desain proses manajemen operasional. Oke, baik. Dalam membahas desain proses, kita harus mengetahui definisi apa itu desain dan proses. Di sini, desain ialah langkah pertama dalam suatu fase pengembangan bagi setiap produk atau sistem yang direkayasa. Desain juga didefinisikan sebagai proses aplikasi berbagai teknik dan prinsip bagi tujuan pendefinisian atau sistem dalam detail yang memadai untuk memungkinkan realisasi atau kenyataan. Dan desain proses itu tadi definisi dari desain. Dan definisi dari desain proses ialah suatu kegiatan dengan melibatkan tenaga manusia, bahan, serta peralatan untuk menghasilkan produk berguna, baik barang maupun jasa. Dan beralih dari desain proses, dan saya akan membahas proses produksi. Pada hakikatnya merupakan proses perubahan atau transformasi dari yang bahan atau input menjadi produk yang lain yang mempunyai nilai. Contohnya kain sutra. Bahan atau input kain ini akan diproses untuk dibuatkan menjadi sarung dan menjadi barang yang mempunyai nilai. Itulah proses. Proses produksi dapat dibedakan baik atas dasar karakteristik aliran prosesnya maupun tipe pesanan pelanggan. Proses produksi dapat dibedakan dalam 5 kategori, yaitu yang pertama aliran garis atau line flow process. Aliran garis atau line flow process ini yaitu penyusunan stasiun kerja berdasarkan urutan operasi pembuatan produk menurut langkah-langkah standar dalam proses produksi. Dalam aliran garis ini dapat dibedakan lagi menjadi 2 tipe, yaitu produksi massal massa production, dan yang kedua produksi terus menerus continuous production. Dan adapun tipe-tipe proses yang kedua yaitu aliran intermittent atau job shop atau jumble flow process. Definisi dari jumble flow process yaitu produk dibuat menurut aliran terputus-putus atau tidak kontinu. Dan yang ketiga yaitu proses proyek atau project. Proses project yaitu tidak ada aliran produk, tapi setiap proyek mempunyai urutan tertentu dalam proses operasinya. Dan yang keempat dalam proses produksi yaitu sistem manufaktur fleksibel manufacturing system, yaitu merupakan automated cell untuk menghasilkan sekelompok komponen
di mana semua komponen butuh proses manufacturing serupa, tapi urutan dari operasi tidak selalu sama. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu sistem manufaktur tangkas, Agile Manufacture System, yaitu sistem yang mengkombinasikan versi kompetitif dengan kreativitas dan aplikasi teknologi, di mana ada 4 dimensi di sistem manufaktur tangkas ini, yaitu yang pertama memperkaya nilai kepada pelanggan, yang kedua bekerja sama dalam meningkatkan daya saing perusahaan, dan yang ketiga mengoperasikan perubahan dan ketidakpastian, dan yang terakhir yaitu menelaah pengaruh dari informasi. Oke, baik, kita beralih ke perencanaan proses. Perencanaan proses berkenaan dengan perancangan dan implementasi sistem kerja yang akan mempengaruhi produk yang diinginkan dalam kuantitas yang diperlukan. Kegiatan-kegiatan dalam perencanaan proses ini mengenai tipe, aliran, proses, dan desain pusat. Dalam perencanaan proses terdapat analisis bagan-bagan proses. Bagan-bagan proses digunakan untuk menggambarkan dan memperbaiki proses transformasi dalam sistem-sistem produktif. Dalam peningkatan bagan-bagan proses harus melalui beberapa elemen proses, yaitu dari bahan mentah menjadi desain produk, dan desain kerja. Tahap-tahap pemrosesan yang digunakan, sistem pengawasan manajemen, dan peralatan atau perkakas. Oke, baik, kita beralih ke bab 13. Oke, baik, beralih ke pertemuan 13 yang membahas Six Sigma. Dalam materi ini kita harus mengetahui apa definisi Six Sigma tersebut. Six Sigma adalah metode yang berfokus pada peningkatan kualitas, yaitu mengurangi pemborosan dengan membantu organisasi menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Konsep dasar dari Six Sigma awalnya berasal dari gabungan antara konsep TQM atau Total Quality Management dan SPC, yaitu Statistical Process Control. Saat ini, Six Sigma menjadi sebuah sistem manajemen. Adapun beberapa strategi Six Sigma yang digunakan pada manajemen, yaitu yang pertama, customer focus. Fokus terhadap kepuasan dan kebutuhan para pelanggan. Dan yang kedua, reduce defect, yaitu menurunkan tingkat kecacatan produk yang akan dijual kepada customer. Dan yang ketiga yaitu center around target, berkisar di sekitar pusat target, tidak menjual terlalu banyak produk untuk fokus terhadap pusat target. Dan yang keempat yaitu reduce variation, menurunkan variasi. Dalam Six Sigma ada filosofi yang bernama Lean Six Sigma. Lean Six Sigma ini adalah filosofi perbaikan berbasis data yang didorong oleh fakta yang menilai pencegahan cacat dari deteksi cacat.
Ini mendorong kepuasan pelanggan dan hasil garis bawah dengan mengurangi variasi, pemborosan, dan waktu siklus, sambil mempromosikan penggunaan standarisasi kerja dan aliran. Dalam Six Sigma terdapat tingkatan posisi jabatan pada sistem manajemen ini. Adapun beberapa tingkatan jabatan Six Sigma, yang pertama yaitu top management, champion atau sponsor. Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan roadmap bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua yaitu Master Black Belt. Master Black Belt adalah mentor Black Belt dan lainnya di organisasi. Tujuannya yaitu membawa organisasi luas hingga tingkat kompetensi yang diperlukan. Dan yang ketiga yaitu Black Belt. Black Belt adalah pemimpin tim yang menerapkan metodologi pada proyek. Dan yang keempat yaitu Grand Belt. Grand Belt bertugas untuk menghasilkan proyek departemen kecil yang terfokus dan sukses menggunakan strategi keberhasilan. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas tahapan DMAIC dalam Six Sigma, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, Control. DMAIC. Yang pertama, Define. Pada tahapan ini kita menetapkan tujuan dari kegiatan perbaikan Six Sigma. Dan yang kedua, Measure. Pada tahapan ini kita melakukan pengukuran terhadap permasalahan yang telah didefinisikan untuk diselesaikan. Dan huruf yang ketiga yaitu A, analisis. Pada tahapan ini kita akan menganalisis sistem untuk mengidentifikasi bagaimana cara untuk menghilangkan kesenjangan antara kinerja sistem atau proses saat ini dengan tujuan yang diinginkan. Dan huruf yang keempat dari DMAIC yaitu I, Improve. Pada tahap ini, oke, baik, itulah penjelasan dari saya. Karena memori saya full, maka saya potong, maaf. Sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.